Abang ini nggak open minded? Aku cukup open minded orangnya. Aku terbuka untuk hal-hal baru, untuk hal-hal yang nggak wajar sekalipun di lingkunganku, aku masih terbuka orangnya. Aku enggak sih. Aku nggak percaya ada orang yang open minded tuh. Aku tuh nggak percaya toleransi. Kenapa lo nggak percaya? Nggak percaya. Pasti ada satu isu yang kita nggak terima. Pasti ada. Nggak ada orang yang menerima semua hal. Ya tergantung pembenarannya bagaimana. Maksudnya? Oh itu. Ya nggak mungkin kita terima semua hal kan. Iya, emang itu. Nggak mungkin. Open minded juga bukan ke situ arahnya. Open minded itu gini sebenarnya. Open minded itu lebih ke orang yang nggak resisten dengan hal-hal di luar dirinya yang selama ini dia jalani. Nggak resisten dengan hal-hal yang beda dengan apa ya bahasanya, status quo ini, kejadian yang udah ada. Semisal kita ambil kasus nyata. Kasus nyata nih, semisal perempuan itu nggak bisa mimpin. Status quo-nya ya di lingkungan dia. Itu intoleran. Iya. Ya orang yang nggak open minded kan pasti intoleran. Aku intoleran. Close minded dia. Iya, aku close minded kan? Aku close minded. Jadi apa yang udah ada udah itu aja. Iya. Kan orang yang nggak open minded kayak gitu kan. Dan itu cenderung intoleran. Gitu. Dan kenapa aku bilang aku nggak percaya ada orang yang open mind? Karena aku close mind. Gini. Iya. Orang yang close mind pasti nggak percaya ada orang open mind. Gini. Ketika aku close mind, terus aku mengeluarkan opini aku tentang satu isu. Orang-orang yang open minded ini bakal bilang, lu nggak boleh gitu. Berarti dia juga nggak open minded kalau gitu. Nah, iya nggak? Nah, itu. Berarti dia klaim. Nah, dia cuma klaim. Open minded itu, toleransi itu paradoks bagi aku. Iya. Bisa. Bagi aku paradoks. Nih, kalau kita emang beneran toleransi, kita ngelihat ada orang dipukulin di jalan, kita nggak boleh bantu. Oh iya. Kita nggak boleh bantu. Memang nggak boleh bantu ada orang pukulan, tapi kan kita berusaha untuk melerai. Nggak boleh. Itu urusan orang. Kita harus menghargai orang yang mukulin orang. Oh iya. Iya nggak? Itu toleransi nggak? Iya. Iya nggak? Contoh gini. Aku anti LGBT. Terus teman aku bilang, "Lah, kenapa dong? Lu harusnya open minded, lu harus bertoleransi." Kayak gua nih, gua toleransi. Gua menerima ada orang gay. Ya tapi lu gak terima ada orang yang gak terima gay. Gimana dong? Iya. Gimana itu? Iya, itu dia cuma klaim. Dia cuma klaim open minded. Harusnya dia terima aku dong. Jadi dia open minded hanya di mulut, bukan di pikiran dan tindakan kan. Ya, itu juga salah. Banyak orang yang klaim kayak gitu. Aku yakin ada isu yang abang tidak mentoleransi. Enggak ada, sejauh ini aku fine aja sama isu apapun. Dalam perspektifku ya, toleransi bagi aku itu gini. dengan tidak ikut campur terlalu dalam. Gini. Itu. Kalau seandainya ada perusahaan yang membayar murah pegawainya, tidak apa-apa. Ya nggak boleh, tapi gini. Itu tidak toleransi. Wah, bukan nggak toleransi, itu nggak adil. Bukan bukan persoalan. Itu tadi bang, kita ini tadi masalah toleransi itu masalahnya itu tadi orang menganggap masalah adil nggak adil dan kayak aku anti LGBT itu dianggap aku nggak adil terhadap LGBT. Aku dianggapnya seperti itu. Ya sebagai manusia kita harus adil gitu. Ya dia juga manusia adil. Iya aku bilang. Cuman kan aku anti aja. Aku nggak melarang mereka ada. Ya. Tapi aku kesel sama mereka. Iya. Aku nggak kesel. Aku punya alasan. Aku nggak kesel selagi. Iya. Ya. Kalau nggak ganggu aku kesel. Iya. Kalau mereka berkeliaran hidup mah nggak apa-apa. Iya. Mereka punya hak untuk hidup. Tapi tidak hidup bersama aku. Gitu. Iyalah. Itu kan pilihan kita. Iya nggak? Pilihan nggak itu? Iya. Pilihan kita mau nerima siapa? Pilihan, cuma kayak kita mau temenan sama siapa? Iya. Pilihan kan? Berarti kok bukan anti sebenarnya. Cuma kok
menjaga diri aja biar gak diganggu kan. Iya, biar gak diganggu, iya lah. Kalau anti itu kan menolak sepenuhnya. Oh, Itu iya, kata iya. anti kan. Nah, sepenuhnya ada LGBT kau bully, kau marah-marahin, kau hina-hina, itu anti. Tapi kalau sekedar biar dia jangan ganggu, dia berhak untuk hidup, itu bukan anti namanya. Iya, berhak untuk hidup. Dan ya ya kayak ini deh contohnya. LGBT kan mau mau dilegalin misalnya. Boleh nikah segala macam. Aku nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena mereka nggak legal aja. Itu pergerakannya ngeri. Enggak, kalau Maksudnya aku sering digodain gitu. oh iya. Ya, mereka dilarang aja seperti ini apalagi enggak. Perspektif aku seperti itu. Kalau salah ya udah aku minta maaf gitu. Itu masuk Kalau ke ada yang sexual penting- harassment sih. Iya. Nggak LGBT pun kalau ada yang kayak gitu kita juga Salah, iya, emang iya. Kita juga nolak kan. Iya. Ya, tapi menurut aku LGBT lebih agresif bagi aku. Iya. Bagi aku ya. Bagi aku. Kan pengalaman pribadi. Oh, punya pengalaman. Pengalaman pribadi itu nggak bisa dibantah. Iya, Pengalaman pribadi. Misalnya kalian bilang, ya itu kan oknum, nggak semuanya kayak gitu. LGBT nih, oknumnya 90%. Oknum tapi kok banyak. Iya, oknum tuh mayoritas. Iya. Biasa oknum itu secuil-secuil satu orang dua orang. Kalau aku memandang yang kayak gitu tadi kan, karena aku mengklaim diri sebagai orang yang open minded gitu. Aku tidak apa namanya? Tidak anti kan gitu, tidak anti, kemudian tidak melarang, tidak membenci gitu. Yang aku nggak suka aja sih, nggak suka itu, dan semoga jangan ketika mereka mengorganisir, mengagitasi orang yang sebelumnya normal berubah jadinya. Nah itu yang nggak boleh kan gitu. Ini argumen yang berbahaya karena kata mereka itu nggak bisa. Tapi ada temanku itu yang dari faktor lingkungan. Bagi mereka nggak ada. Dan data mereka tuh didukung. Iya kan, data-data mereka kan itu dari DNA gitu-gitu ya. Dari DNA segala macam. Iya. Kan gitu. Iya, bagi mereka seperti itu. Meskipun sebenarnya ada data tandingannya, tapi ya balik lagi data yang dipercaya orang kalau itu genetik. Karena menyebarkan lah ya. Itu menyebarkan. Ini terlepas sama kayak ini. Ini terlepas agama ya. Maksudnya kalau Iya. agama udah pasti kita melarang itu. Udah Aku pasti. juga enggak. Hah? Terserah dia kalau dia mau percaya agama yang kayak Enggak. gimana. Kalau aku iya, di kalau agamaku iya. itu nggak boleh. Iya. Kayaknya agama kita sama lah. Iya, di agama itu aku nggak boleh. Tapi kan ini kita ngebahas hukumnya. Oh iya, Hukum dan hukumnya. sosial. Iya. Terlepas dari itu. Sama sebenarnya, apapun itu, ketika dia melakukan sendiri, it's okay bagi aku. Wah. Tapi kalau dia sudah mengajak-ngajak orang kan gitu, kemudian brainwash, semisal kayak gitu ya, atau ya dia dengan cara-cara yang konspiratif lah, dengan cara-cara yang halus, semisal kan gitu, akhirnya orang akan ikut dengan dia. Nah itu sebaiknya jangan terjadi. Bagi aku itu sebaiknya jangan terjadi dan jangan dilakukan. Tapi mereka emang kayak gitu. Aku kan waktu aku lagi rame-ramenya sosmed aku tuh banyak bang. Banyak yang apa? Yang nge-DM. Dan mereka tuh kayak maksa gitu. Dia coba dulu gitu. Coba dulu. Ngirim foto. Aduh. Anjing. Aku kan kejebak ya. Lagi buka DM. Foto apaan nih? Anjing titit lagi. Fuck. Itu kan traumatik buat aku. Iya, itu traumatik. Yang kayak gitu-gitu kan Iya. yang harus dihindari, Iya. jangan sampai terjadi. Dan banyak ya, nggak satu ya. Iya. Nggak satu, nggak dua. Di atas 10. Di atas 10. Mau dibilang oknum? Nggak oknum. Emang mukamu itu yang mendukung gitu, Ji? Hah? Mendukung. Nggak tahu. Aku kan nggak tahu. Mereka kan aneh gitu. Ya udahlah. Ya aneh, bukan aneh sih. Maksudnya fetish orang kan beda-beda gitu. Ya, terserah gitu. Ya karena kau close minded ya seperti itu kan ya. Ya aku tidak menyalahkan, itu hakmu untuk menghindari itu Pengalaman kan. pribadi kan. Iya. Itu hakmu untuk menghindari itu.
Nah, dan aku mentoleransi gitu ketika ada orang yang intoleran, yang bagi orang lain intoleran, tapi dia punya alasan yang kuat gitu. Ada teman aku yang nggak mau ngucapin selamat Natal. Dia dibilang intoleran. Cuman aku menghargai dia karena ya itu ajaran agama dia gitu. Ajaran itu yang dia percayai itu di agama dia. Gitu. Itu yang sering terjadi di kita masalahnya. Jadi ketika ini ada orang yang support LGBT juga aku setuju gitu. Nih dia nih bilang, aku menghormati. Misal aku nih ya, aku nggak terima kau nggak ngucapin itu sama aku misalkan, misal aku agama tertentu nih. Ada perayaan agamaku, kemudian aku minta kau untuk mau ngucapin, kok nggak mau, atau sekedar kok ini nggak perhatian ya, atau nggak care ya, kok dia nggak mau ngucapin, ini intoleran. Justru aku intoleran kalau gitu. Iya. Justru aku sendiri intoleran. Nah, iya. Menganggap kau intoleran. Paradoks ya? Bukan paradoks. Paradoks loh itu. Itu paradoks loh. Enggak. Menganggap orang lain intoleran kan? Ya itu dirinya aja intoleran juga. Ada kalau paradoks itu sama-sama punya sisi kebenaran. Nah tapi orang yang nggak ngucapin selamat Natal karena ajaran agamanya gimana? Dia bisa dibilang intoleran? Ya enggak. Enggak, itu kepercayaannya. Kan? Iya gimana? Aku nggak suka LGBT kenapa aku karena harus pengalaman maksa, pribadi. Emang aku intoleran? Ya enggak. Enggak kan? Iya. Makanya aku bilang tadi kok bukan anti. Iya. Makanya aku bilang tadi kok bukan anti. Trauma. Dan menghindari kan. Trauma. Jadi esensi toleransi menurutku, aku pernah tulis jurnal tentang itu. Jadi aku ngambil pandangannya Buya Hamka. Apa? Tentang toleransi. Apa tuh? Jadi konsep toleransi yang sesungguhnya adalah bukan dengan kita saling sekedar ini ya, sekedar mengucapkan. Iya. Toleransi itu bukan sekedar kita terima nggak terima. Iya. Tapi toleransi itu tidak memaksa. Itu aja. Poinnya nggak maksa. Nggak maksa. Gitu. Masalah apapun ya. Iya, masalah apapun, toleransi itu. Nggak memaksa untuk dia ikut dengan apa yang kita yakini. Iya, itu. Itu toleransi. Misal kau tadi yang nggak suka dengan trauma, karena trauma itu ya. Ya udah, kau jangan maksa orang yang semisal dia punya orientasi seksual seperti itu untuk ikut ke kau, untuk jangan itu nggak bisa. Tuh. Karena ya sama kayak ini aja, kalau aku yang anggapnya. Ini kepercayaan aku. Aku nggak percaya itu nggak bisa diubah. Aku percaya itu bisa diubah, tapi aku tahu itu susah. Sama kayak berhenti ngerokok. Aku pun nggak mau berhenti ngerokok, Bang. Padahal bisa. Cuma nggak mau aja. Nggak mau. Karena susah banget. Hal yang udah kita jalani selama bertahun-tahun disuruh berhenti kan menyakitkan. Susah pasti. Untuk merubah status quo itu, keadaan yang udah ada itu susah. Apalagi kita udah jalan ini lama ya. Ya kita. Tapi disclaimer dulu ya, ini kepercayaan. Kalau seandainya ada orang lain yang menganggap itu tidak seperti apa yang aku percayai, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan ya aku belum bisa nerima fakta lain gitu sebelum itu, selain itu. Sama kayak kau percaya kau pantas sama dia gitu kan, tapi dia nggak percaya, ya kau jangan maksa. Tapi berjuang boleh. Berjuang boleh. Tapi jangan terus. Maksa, Berjuang terus. Itu cinta paling jauh tuh, beda kepercayaan. Beda kepercayaan. Kau percaya dia nggak percaya kau. Itu beda keyakinan. Tapi untuk masalah toleransi ini kadang-kadang kita nih yang muda saking progresif ya. Aku percaya generasi kita nih sangat progresif. Karena sosmed mungkin ya. Nah, tapi yang aku prihatinkan tuh ini Bang. Ya kan orang tua kita kan nggak progresif lagi kan, boomers. Gitu. Nggak tahu, kadang-kadang suka dikublok-kublokin gitu sama anak-anak muda. Aku belum tega aku. Ya nggak bisa juga kita memaksa orang tua kita bisa progresif kita kan, karena dia terbentuk seperti itu udah. Iya.
lingkungannya membentuk dia kayak gitu. Kita juga kan dibentuk sama keadaan kan. Iya. Keadaan kita sekarang udah sangat terbuka kan gitu. Iya. Ya mau nggak mau kita akhirnya mengikutin itu. Wah, di Twitter ngeri banget. Banyak yang bilang, wah orang tua gue toksik. Masa gue pengen berkarir jadi seniman gak boleh? Ya, Toxic ya. ya pemahaman orang tua Anda berarti masih di situ dan harus Iya. memaklumin karena kan orang kan ada fase belajarnya kan. Iya. Mungkin dia udah stop di situ. Betul. Aku yakin juga ntar kita tua digituin anak Ya kita. kayak di keluargaku semisal kan gitu. Pekerjaan paling baik adalah kerja di kantoran kan gitu. Ya, PNS adalah terbaik. sih. Terbaik PNS kan adalah generasi-generasi old kayak gitu kan. Iya, beda sama mikirnya. sekarang. Sekarang kan ya, sekarang kita udah tahu bahwasanya gaji PNS nggak seberapa gitu. Iya. Banyak PNS yang sama YouTuber honorer juga- gaming kalah. Iya kalah. Dulu kita nggak boleh main game biar jadi PNS. Iya. Sekarang kita main game, gedean iya. gaji Karena gamer honornya daripada lebih PNS. besar. Iya. Ya kayak gitu-gitu karena kita sendiri ya harus toleran dengan kondisi orang tua kita yang kayak gitu pemikirannya kan. Nah, itu tadi yang aku prihatinin banyak ya generasi kita nih yang nggak gitu. Aduh, aku kadang-kadang suka sedih tau ngelihat orang tuanya digoblok-goblokin. Meskipun di sosmed, meskipun dia nggak baca ya, orang tuanya nggak baca gitu. Tapi anjing dia orang tua loh. Iya. Dia toxic positivity. Iya. Dia sendiri toxic, bukan orang tuanya. Iya sih. Iya sih. Iya, benar sih. Ada yang apa namanya? Buat status lagi galau, bilang pasangannya toxic. Padahal dia buat status itu toxic kan gitu. Benar. Ya kalau pasangan mungkin bisa jadi ada toksik beneran, mungkin ya. Iya. Tapi kalau orang tua toksik itu menurut aku wajar. Iya. Wajar gak sih dia orang tua terus kolot, wajar. Iya. Karena aku mengalami fase hidup sama nenek aku juga. Maksudnya nenek aku tinggal di rumah kami. Iya, iya. Ibu aku tuh menganggap nenek aku kolot. Iya. Padahal untuk zaman sekarang pemikiran orang tuamu itu juga kolot kan? Iya, bisa dibilang begitu. Untuk generasi sekarang kan? Iya, sebenarnya emang ya udah setiap generasi kita tuh kalau udah tua pasti kolot. Kita tuh kalau udah tua pasti kolot. Aku yakin aku jadi orang tua yang nyebelin. Wah, kalau aku jadi kakek-kakek kalau masih hidup ya, kayaknya enggak sih. Umur 40 paling mati. Kayak besok. Kehidupan tidak sehat. Ya, dan aku ngerasa bukan orang tua sih yang banyak kolot zaman sekarang. Anak muda kolot. Itu bukan masalah generasi sih. Masalah mindset aja. Enggak, generasi sekarang tai kolot. Semua orang dipaksa ngikutin. Ya mindsetnya jelek, mindsetnya buruk. Iya, tapi mayoritas. Iya. Semuanya maksa orang untuk liberal. Harus setuju feminisme, harus setuju jangan pakai sedotan plastik. Aku nggak pernah pakai sedotan plastik, orang aku ngopi. Kalau minumnya Nutrisari baru ya. Baru kalau ya tapi aku lebih sering ngopi. Iya. Harus jadi vegan, nggak boleh tuh makan daging. Aku juga gitu. Aku vegan bang aku. Aku vegetarian. Kenapa? Tiap hari aku cuman makan nasi, pergedel, tempe orek, sama sayur lambu. Oh itu vegan ya, sayuran semua ya. Nggak ada yang daging. Nggak ada daging. Pergedel kentang, tempe orek kedelai. Sayur lambu ya sayur. Nggak nasi. Itu bukan vegan, miskin aja. Itu yang paling murah. Iya.